Di sebuah desa kecil yang tenang, berdiri sebuah rumah tua dengan halaman luas yang dipenuhi rumput liar dan pohon mangga besar di sudutnya. Rumah itu sudah lama tidak dihuni manusia, namun justru menjadi tempat hidup berbagai hewan kecil. Pada malam hari, rumah itu tampak sunyi. Hanya diterangi cahaya bulan yang menembus jendela-jendela berdebu. Di sanalah tinggal seekor kucing bernama Luma dan seekor tikus kecil bernama Tiko, dua makhluk yang menurut hukum alam seharusnya bermusuhan, tetapi justru menjalin persahabatan yang tak biasa. Luma adalah kucing berwarna abu-abu dengan garis-garis hitam di punggungnya. Tubuhnya ramping, matanya tajam, namun sorot matanya lembut. Ia bukan kucing pemalas seperti kebanyakan kucing rumah. Luma cerdas dan berhati-hati, lebih suka mengamati daripada bertindak gegabah. Sejak kecil, Luma hidup sendiri. Setelah induknya menghilang, dan dari situlah ia belajar bahwa dunia tidak selalu ramah bagi siapapun. Sementara itu, Tiko adalah tikus kecil berbulu coklat muda dengan ekor panjang dan mata bulat yang selalu tampak waspada. Tubuhnya kecil, tetapi hatinya besar. Tiko dikenal di antara tikus-tikus lain sebagai tikus yang baik hati dan suka menolong. Ia sering membagikan sisa-sisa makanan yang ditemukannya kepada tikus yang lebih tua atau lebih lemah. Awalnya, pertemuan Luma dan Tiko terjadi secara tak sengaja. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan angin bertiup kencang, Tiko terjebak di sudut dapur rumah tua itu. Sebuah papan kayu runtuh dan menutup jalan keluar satu-satunya. Tiko panik, jantungnya berdetak kencang. Di saat itulah, Luma muncul dari kegelapan. Tiko gemetar ketakutan. Ia yakin hidupnya akan berakhir malam itu. Namun, Luma tidak menyerang. Ia hanya menatap Tiko lama, lalu mendekat perlahan. Dengan cakarnya, Luma mendorong papan kayu yang menghalangi jalan Tiko hingga terbuka sedikit. "Pergilah!" kata Luma dengan suara rendah. Tiko terkejut, nyaris tak percaya. Namun tanpa berpikir panjang, ia segera berlari keluar dan menghilang ke balik dinding. Sejak malam itu, Tiko tak pernah melupakan kebaikan Luma. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, Luma dan Tiko mulai sering bertemu. Mereka berbincang di malam hari ketika rumah tua itu sepi. Luma bercerita tentang kesendiriannya, tentang betapa sulitnya bertahan hidup tanpa keluarga. Tiko pun bercerita tentang kehidupan tikus yang selalu diburu dan dianggap hama. Mereka sadar bahwa meski berbeda, rasa takut dan harapan mereka ternyata sama. Dari situlah, persahabatan mereka tumbuh, perlahan, namun kuat. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, bau asing tercium di sekitar rumah tua. Bau itu tajam, kuat, dan menakutkan. Luma langsung menegakkan telinganya. Ia mengenali bau itu dengan sangat baik. Bau anjing pemburu. Anjing itu bernama Brago, anjing besar berwarna coklat gelap, dengan rahang kuat, dan suara gonggongan yang menggetarkan. Brago terkenal di desa sebagai anjing pemburu yang tak pernah gagal menangkap mangsanya. Ia cepat, licik, dan sangat gigih. Pemiliknya melepas Brago di sekitar rumah tua karena mendengar kabar bahwa tempat itu dipenuhi tikus. Saat Brago menginjakkan kakinya di halaman rumah tua, tanah seolah bergetar. Tiko yang sedang mencari remah makanan langsung berlari ketakutan. Ia bersembunyi di celah tembok, tubuhnya gemetar hebat. Tikus-tikus lain pun panik, berlarian tanpa arah. Luma mengamati dari atas lemari tua. Ia tahu bahaya besar sedang datang. Namun yang membuat hatinya gelisah bukan hanya keselamatannya sendiri, melainkan keselamatan Tiko dan tikus-tikus lainnya. Brago mulai mengendus-endus, menggali tanah, menggeram penuh nafsu berburu. Suaranya menggema, membuat malam yang biasanya sunyi berubah menjadi penuh ketegangan. Beberapa tikus tertangkap dalam sekejap. Jeritan kecil mereka membuat hati Tiko semakin ciut. Tiko sadar, jika tidak ada yang dilakukan, semua tikus akan habis. Dengan keberanian yang tersisa, ia mencari Luma. Ia tahu ini berbahaya, tetapi ia percaya pada sahabatnya. "Luma," bisik Tiko dengan suara gemetar saat berhasil menemukan kucing itu. "Kami butuh bantuanmu." Luma menatap mata kecil Tiko. Dalam tatapan itu ada ketakutan, tetapi juga kepercayaan yang tulus. Luma menarik napas panjang. Ia tahu melawan Brago bukan perkara mudah. Namun ia juga tahu bahwa membiarkan ketidakadilan terjadi
bukanlah pilihan. Aku tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan, kata Luma pelan. Tapi mungkin dengan kecerdikan. Malam itu, Luma dan Tiko menyusun rencana. Mereka memanfaatkan keunggulan masing-masing. Tiko mengenal setiap celah kecil di rumah tua itu. Setiap lorong sempit yang tak bisa dimasuki anjing besar. Luma, dengan kelincahan dan kecerdasannya, tahu cara memancing perhatian dan mengelabui musuh. Saat Brago mulai mengejar Taikos-Tikios ke dalam rumah, Luma muncul dan berlari melintas tepat di depan hidungnya. Brago terkejut dan langsung mengejar Luma, meninggalkan sarangnya. Luma berlari cepat, melompat ke atas meja, lalu ke jendela, membuat Brago semakin marah dan bernafsu. Sementara itu, Tiko memimpin tikus-tikus lain masuk ke lorong-lorong sempit yang aman. Ia memastikan semua yang lemah dan kecil berada di tempat terlindung. Kejar-kejaran berlangsung lama. Brago mulai kelelahan. Napasnya terengah-engah. Luma sengaja mengarahkannya ke halaman berlumpur dekat kolam kecil. Dengan satu lompatan cerdik, Luma melompati parit. Sementara Brago terpeleset dan tercebur ke dalam lumpur. Brago menggeram marah. Mencoba bangkit, tetapi tubuhnya berat dan kelelahan. Saat itulah, pemiliknya memanggil dari kejauhan. Brago, yang kehabisan tenaga dan gagal menangkap mangsa, akhirnya pergi dengan langkah gontai. Malam kembali sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Tikus-tikus keluar dari persembunyian mereka dengan perasaan lega. Tiko menatap Luma dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, kata Tiko lirih. Kau menyelamatkan kami semua. Luma tersenyum kecil. Kau juga menyelamatkanku, jawabnya. Tanpa keberanianmu, aku tak akan melakukan ini. Sejak malam itu, rumah tua kembali tenang. Kabar tentang persahabatan kucing dan tikus menyebar di antara hewan-hewan lain. Mereka belajar bahwa musuh alami tidak selalu harus bermusuhan. Dan bahwa persahabatan bisa lahir dari keberanian untuk saling memahami. Luma dan Tiko tetap hidup berdampingan, saling menjaga. Mereka tahu dunia penuh ancaman. Tetapi, selama ada kepercayaan dan kerjasama, bahkan perbedaan terbesar pun bisa disatukan. Dan di bawah cahaya bulan yang lembut, di rumah tua yang kini penuh harapan, kisah persahabatan mereka terus hidup, menjadi dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi. Tentang kebaikan hati, keberanian, dan persahabatan sejati yang mampu mengalahkan rasa takut.